Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusan Aisyah Pranita Indraswari dengan NIM akhir 010. Pada kesempatan kali ini, saya akan presentasikan proyek UAS dari mata kuliah Informatika Biomedik, di mana saya mencoba suatu penelitian dari sebuah paper yang berjudulkan Hybrid Convolutional Neural Networks with SVM Classifier for Classification of Skin Cancer. Untuk pendahuluannya sendiri, berdasarkan World Health Organization atau Organisasi Kesehatan Dunia, melaporkan bahwa kanker merupakan salah satu penyebab kematian utama di dunia dan bertanggung jawab atas sekitar 10 juta kematian setiap tahunnya. Kanker kulit sendiri menempati peringkat kelima sebagai salah satu bentuk kanker yang paling umum. Pertumbuhan sel kulit tersebut menghasilkan dua jenis tumor, yaitu tumor jinak dan melanoma. Seiring meningkatnya kebutuhan diagnosis yang cepat dan akurat, teknik komputerasi berbasis citra seperti deep learning mulai banyak dikembangkan untuk membantu klasifikasi lesi kulit, seperti Convolutional Neural Network atau CNN, itu sebagai salah satu metode paling efektif dalam pengenalan citra yang menjadi pendekatan utama dari proyek ini berdasarkan Lejun tahun 2015 dan He tahun 2016. Di sini saya berupaya untuk meningkatkan performa klasifikasi kanker kulit ini dengan mengevaluasi berbagai arsitektur CNN dan menggabungkannya dengan classifier machine learning untuk memperoleh akurasi yang lebih baik. Untuk dasar teorinya sendiri, melanoma biasanya ditandai dengan perubahan visual seperti bentuk yang tidak simetris, warna yang bervariasi, atau pertumbuhan cepat dievaluasi menggunakan atomi ABCDE dalam praktik medis. Untuk ranah teknologinya, CNN itu digunakan karena kemampuannya mengekstraksi fitur penting dari citra secara otomatis. Jaringannya itu telah standar dalam klasifikasi gambar medis. Penelitian ini juga menggunakan algoritma seperti SPMKN dan Generation Tree untuk klasifier lanjutannya. Di sini untuk dasar teorinya dari skin cancer itu sendiri, yang melanoma yang jahat dan benign yang jinak. Untuk datasetnya sendiri, menggunakan dataset dari IEEE International Symposium on Biomedical Imaging atau ISBI 2016. ISBI ini merupakan subset dari dataset International Skin Imaging Collaboration atau ISIC yang terdiri dari 900 gambar training dan 379 gambar testing dengan resolusi yang bervariasi. Dan dataset ini itu juga terdiri dari gambar-gambar lesi kulit yang dikumpulkan mencakup kelompok yang ganas dan juga jinak. Ini untuk link datasetnya. Kemudian berikut salah satu contoh dari 900 data gambar atau data trainingnya. Dan ini salah satu contoh dari data gambar yang ada di data testing. Untuk metodologi penelitiannya, ini merupakan dataset gambar yang tadi, kemudian diteliti dan menggunakan CNN, beberapa model CNN, kemudian dihasilkan classifier, di mana nanti untuk model-modelnya itu dari hasil pre-train ini, model 1 dan model 2 digabungkan, dihybridkan dengan classifier, di mana di sini menggunakan SVM, karena yang sudah paling baik dari papernya. Jadi ada beberapa tahap. Tahap pertamanya itu melibatkan penggunaan berbagai arsitektur CNN Pretend untuk melakukan klasifikasi langsung terhadap gambar lesi kulit menjadi dua kategori, melanoma yang ganas tadi dan juga benign yang jinak. Arsitekturnya kurang lebih ada 10 untuk tahap untuk penggunaannya nanti tidak menggunakan ke 10-10-nya ini, tapi hanya menggunakan 3 yang terbaik saja berdasarkan hasil papernya. Namun, untuk tahap keduanya ini, memperluas pendekatan dengan menggabungkan CNN pre-train dan algoritma machine learning. Yang digunakan adalah SVM karena berdasarkan paper juga yang paling baik adalah SVM. Dan tahap ketiganya merupakan pengembangan model hybrid yang digabungkan tadi. Jadi sehingga yang dipakai klasifiernya SVM dan untuk yang CNN-nya dia menggunakan DenseNet, MobileNet, dan ResNet 50. Jadi untuk melalui dari perbandingan ini, peneliti itu saya itu dapat mengidentifikasi model mana yang paling efektif dalam mengenali perbedaan antara bending yang jinak dan melanoma yang ganas. Berikut untuk hasil uji cobanya. Pertama, dilakukan import library menggunakan Python dengan
Library utamanya yakni PyTorch, StartVision, Scikit-learn, OpenCV, NumPy, dan Matplotlib, di mana PyTorch sendiri digunakan untuk pemrosesan data dan model CNN pre-train. Scikit-learn-nya digunakan untuk klasifikasi SVM dan evaluasi performa. Selanjutnya dilakukan data preparation atau persiapan data. Di sini dataset ISIC-nya itu dipisahkan berdasarkan file CSV ground truth, yang dimana filenya itu sudah menentukan semisal gambar image berapa itu termasuk yang melanoma atau benign. Kemudian datanya itu diklasifikasikan menjadi dua kelas, benign atau melanoma. Tapi untuk yang di CSV-nya melanoma ini namanya malignant, tetapi sama saja. Hasil akhirnya itu berupa struktur folder dari train benign ini atau tes benign atau tes melanoma. Jadi ada tren dan juga testing untuk masing-masing dari baik melanoma maupun yang benign. Data yang nggak valid itu dilewati untuk menjaga kualitas dari datasetnya. Berikut untuk tampilan sudah selesai memisahkan datasetnya. Selanjutnya, melakukan load dataset. Datasetnya itu dimuat menggunakan custom class skin dataset. Berikut. Untuk ceritanya sendiri diubah menjadi ukuran 224 kali 224, dikonversi ke format RGB, dan dinormalisasi menggunakan standar ImageNet. Data itu dimuat dengan data loader batch 16 untuk efisiensi dari pemrosesan itu sendiri. Selanjutnya ada tahap pembangunan model CNN. Di sini hanya memakai 3 model CNN yang terbaik berdasarkan hasil papernya tadi. Jadi tidak jadi memakai 10 seperti pada paper penelitian awalnya. Di sini untuk yang digunakan ada DenseNet 121, MobileNet V2, dan ResNet 50. Untuk lapisan klasifikasinya dihapus dan diganti dengan Identify Layer. Modelnya hanya berfungsi sebagai feature extractor. Untuk feature extraction-nya, CNN itu dijalankan dalam mode evaluasi, model eval. Untuk setiap citra yang diekstraksi menjadi vektor fitur yang tingkat tinggi dan fiturnya disimpan dalam bentuk NumPy array untuk data latih dan data uji, data training dan juga testing. Kemudian untuk evaluasi modelnya menggunakan support vector mesin untuk hybridnya tadi. Karena LBF, dua konfigurasi hybrid diuji. Hybrid yang pertama itu ada DenseNet dan juga MobileNet dan juga SVM. Untuk hybrid yang kedua DenseNet, ResNet, dan SVM. Jadi ini dua dari yang CNN, kemudian dengan classifier machine learning, dua dari CNN dan classifier machine learning. Hanya menggunakan kedua ini karena hanya dua ini saja yang paling baik dari penelitian atau yang ada di paper. Untuk evaluasinya sendiri menggunakan accuracy, precision recall specificity, event score, dan confusion metric. Berikut untuk accuracy, precision recall specific, event score, dan ini untuk yang confusion metricnya. Berikut untuk hasil evaluasi model dari hybrid 1. Hybrid 1 di mana ada density tokosoft benet V2. Di sini untuk model 1 sendiri akurasinya sebesar 80,74% dengan precision dan spesifisitinya 1. Untuk recall-nya sangat rendah karena banyak kasus melanoma yang tidak terdeteksi meskipun begitu. Sehingga model ini sangat baik untuk mengenali yang benign, namun lemah mendeteksi yang melanoma. Bisa dilihat dari yang ada di confusion metric. Kemudian untuk yang hybrid duanya dari DenseNet 201 dan ResNet 50-nya ini, itu untuk akurasinya sebesar 81 dengan precision dan specificity-nya sama, yakni 1. Namun recall-nya itu sedikit lebih baik daripada yang hybrid yang pertama tadi. Tapi masih banyak terdapat false negatif pada kelas melanomanya. Jadi untuk pendekatan ini tuh udah sekiranya baik, cukup baik, tapi sensitivitas terhadap melanomanya tuh masih sangat rendah. Jadi untuk kesimpulannya, proyek ini tuh mengembangkan sistem klasifikasi kanker kulit menggunakan pendekatan hybrid, CNN dan SVM. Hasil pengujian yang menunjukkan bahwa model mampu mencapai akurasi yang cukup baik meskipun precision dan spesifisitinya tinggi. Nilai recall-nya itu masih rendah, menunjukkan bahwa deteksi melanoma itu belum optimal. Oleh karena itu, pendekatan hybrid ini berpotensi untuk deteksi dini kanker kulit, namun masih memerlukan pengembangan yang lebih lanjut. Untuk examinnya sendiri, tadi untuk lebih lanjutnya itu
bisa menggunakan dataset yang lebih besar lagi dan beragam untuk penerapan teknik pemrosesannya dan augmentasi data yang bisa mungkin lebih optimal. Selain itu, eksplorasi eksplorasi classifier lain, penerapan fine-tuning pada CNN, serta implementasi sistem dalam bentuk aplikasi berbasis web atau mobile mungkin yang diharapkan dapat meningkatkan kinerja dan pemanfaatan sistem di bidang medis. Berikut merupakan sumber artikel dari paper yang saya gunakan untuk proyek ini. Berikut untuk link YouTube dari yang progres pertama. Baik, sekian terima kasih presentasi saya terkait proyek UAS mata kuliah Informatika Biomedik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.